Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan baik, dan dalam limpah kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik. Pada hari ini, hari peringatan wajib Santo Benediktus. Bersama saya, Giovanna Sagita dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Aloysius Susilo Wijoyo PR, yang akrab disapa Romo Joy. Baiklah, mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Joy, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, Romo selalu baik kabarnya ya Romo. Amin, ya. amin, Semoga amin. selalu diberikan semangat dalam setiap tugas Romo. Amin, amin. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum memulai permenungan iman kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo untuk mohon tuntunan Roh Kudus. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, terima kasih atas hari baru ini. Sertailah kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Mampukanlah kami untuk hidup seimbang di dalam doa dan bekerja. Hadirlah Tuhan dalam aktivitas kami. Semoga kami senantiasa hidup dalam hadirat-Mu. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doa pembukanya. Sama-sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita mulai permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka adalah seorang yang hidupnya terhormat bernama Benediktus, artinya diberkati. Setelah meninggalkan rumah dan harta ayahnya karena ingin menyenangkan Allah saja, ia belajar untuk senantiasa hidup dalam pergaulan dengan Allah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 32 ayat 22 sampai dengan 32. Pada suatu malam, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya. Ia menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Maka terjadilah seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi itu terpelecok. Ketika Yakub bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan dikau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi aku tetap hidup." Ketika meninggalkan Peniel, Yakub melihat matahari terbit. Yakub pincang karena terkilir sendi pangkal pahanya. Sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha, karena sendi pangkal paha Yakub telah dipukul
yaitu pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengakuan yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku. Doa dari bibir yang tidak menipu. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Kiranya matamu melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, bila engkau memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka tidak suatu kejahatan pun kau temukan. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang telah menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini, bacaan pertama dan juga mazmur tanggapan. Sekarang marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo. Silakan, Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan pertama dan juga bacaan Injil kita hari ini. Nah, Romo, kira-kira apa inspirasi iman yang dapat kita pelajari dari bacaan liturgi kita hari ini? Oke, Gio. Pada hari ini adalah pesta wajib Santo Benedictus Abbas. Dan bacaan pertama maupun bacaan Injil sepertinya bernuansa yang ada kaitannya dengan Santo Benedictus Abbas. Kalau boleh saya mengatakan ada misteri di situ. Dalam tanda petik ya. Ada yang mistis ya, Romo? Ya, ada yang mistis di situ. Jadi misteri itu kan dari bahasa Yunani misterion. Misterion itu artinya tersembunyi. Lalu bahasa Indonesianya menjadi misteri. Jadi ketika kita bicara misteri atau hal yang mistis, itu ada sesuatu yang tersembunyi. Apakah yang tersembunyi di dalam bacaan pertama, bacaan Injil dan Santo Benedictus Abbas? Semoga selama lebih kurang 1 jam ini kita bisa mendapatkan pencerahan. Iya, Romo. Tentu dengan bantuan Roh Kudus. Ya. Amin. Bacaan pertama, Kejadian bab 32 ayat 22 sampai 32. Menurut saya, Gio, dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, ini kan bicara tentang sosok Yakub yang berhadapan dengan sosok orang itu atau laki-laki yang tak bernama, ya. Setelah Yakub itu menyeberangkan 2 istri, 2 budak, dan 11 anak. Menyeberangkan itu orangnya dulu. Ini sungai Yabok, ya. Yabok. Setelah itu baru harta miliknya, gitu ya. Lalu Yakub tinggal seorang diri. Nah, ketika tinggal seorang diri itulah Yakub berjumpa dengan sosok laki-laki yang penulis menyebutnya orang itu. Lalu disitulah Yakub akhirnya dipukul, kena pangkal pahanya dan terpelecok. Dan orang laki-laki itu berkata, biarkan aku pergi karena fajar sudah menyingsing. Tapi Yakub bilang, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum aku diberkati oleh engkau. Gitu ya. Lalu orang itu bilang, siapa namamu? Yakub bilang, Yakub. Lalu orang itu bilang, namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Kalau saya berhadapan dengan orang itu dan saya jadi Yakub, saya jadi bingung gitu loh ya. Kenapa nama saya harus dirubah jadi Israel? Lalu orang itu memberi alasan, sebab kamu telah bergumul dengan Allah dan dengan manusia. Kamu telah melawan Allah dan melawan manusia. Dan kamu menang. Ya, the winner is Yakub. Karena jadi, menang maka disebut Israel. Nah, makanya, jadi itu artinya ya, Romo, itu ya? Artinya, Israel ya. Ya. Dan kalau sampai hari ini kita bisa melihat negara Israel yang ya tentu bergumul terus nih melawan Palestina gitu terus. Ya. Tapi kok ya selalu di pihak yang dimenangkan terus, saya jadi teringat itu nih ya gitu. Ya, tapi walaupun Israel dalam kisah ini tidak serta-merta sama persis dengan keadaan Israel secara politik pada zaman ini gitu ya. Lalu Yakub masih dengan penuh tanda tanya, ini siapa sih? Kalau begitu katakanlah siapa namamu gitu kan ya. Lalu orang itu bilang, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu akhirnya karena yang diminta oleh Yakub yang pertama adalah berkat, maka orang itu memberkati Yakub, tapi tidak sempat menyebutkan namanya, gitu ya. Dan Yakub menamai tempat itu adalah Peniel, ya, yang artinya sebab aku telah melihat Allah dan aku berjumpa muka dengan muka dan aku tetap hidup.
Iya, Romo. Ya, Karena kan suka gimana? dengar ya, Romo, kalau di Perjanjian Lama bahwa tidak ada manusia yang bisa memandang Allah ya, Romo, pasti akan mati. Betul, karena begitu bercahaya yang luar biasa atau keagungan yang luar biasa, maka manusia yang begitu kecil yang merupakan ciptaan itu pasti akan binasa. Tapi ini sedikit berbeda dalam bacaan Kejadian 32, 22 sampai 32 ini. Yakub menamai Peniel karena aku telah melihat Allah. Aku berhadapan muka, bertemu muka dengan muka. Jadi sebenarnya Yakub karena orangnya itu kudus ya, orang baik gitu ya. Maka dia bisa mengenali akhirnya walaupun ketika bertanya namanya itu belum dijawab. Dan aku tetap hidup, aku tidak mati. Nah, biasanya itu mati gitu ya. Maka akhirnya matahari terbit dan Yakub berjalan sedikit pincang karena pangkal pahanya gitu ya. Iya, Romo. Itu menarik yang ya, Romo ya. Bisa saya kisah yang ada misterinya ya, Romo, dari bacaan pertama. Ya. Jadi tidak jelas identitas siapa yang bertarung melawan Yakub ini. Ya. Kemudian di sini kan disebutkan juga Yakub bergulat sampai fajar menyingsing, Romo, ya, dari malam. Ya. Apakah ini juga hendak memberi pesan juga pada kita bahwa dalam pergumulan hidup kita, permasalahan hidup kita yang kita jumpai, sebenarnya kita juga tidak pasif, tapi berjuang seperti Yakub ya, Romo. Saya setuju bahwa malam itu adalah lambang ketidakjelasan, kegelapan gitu ya. Sementara kalau fajar menyingsing itu lambang terang dan sudah semuanya terang, jelas gitu ya. Apapun yang ada di dalam kegelapan nanti akan muncul sang terang itu. Apapun yang tersembunyi nanti akan dibuka juga gitu ya. Dan kalau seperti Yakub juga bergulat dan menang, kita pun juga harus bergulat dengan aneka kegelapan, aneka permasalahan hidup dengan segala dinamikanya ya. Sehat, sakit, untung, malang, berhasil, gagal. Problem kita kan bergulatnya hal-hal yang belum terjawab. Benar, ya, benar. Jangankan tahun depan, ya bulan depan aja kita nggak tahu. Jangankan bulan depan, minggu depan aja nggak tahu. Jangankan minggu depan, besok hari aja kita nggak tahu. Jangankan besok, ini kan kita ada di pagi hari, kita nggak tahu sore akan terjadi apa. Dan kalau ini ada di sore, kita nggak tahu malam akan terjadi apa. Dan kalau ini ada malam, besok pagi akan terjadi apa. Sangat misteri. Oleh karena itu, ketika bergulat, entah itu dengan sakit penyakit, entah itu dengan ekonomi rumah tangga, entah itu dengan relasi yang tidak harmonis, atau problematika lainnya. Entah masalah anak, entah masalah ya kita nggak usah mikir yang jauh-jauh. 1001 masalah ya, Romo, ya, hidup manusia. Bukan dunia, bukan negara, keluarga aja banyak masalahnya gitu. Romo. Pribadi aja banyak masalahnya. Nah, usul saya, kita harus memenangkan. Jadi jangan jadi pecundang, lalu lari dari masalah itu. Tapi kita hadapi masalah itu, dan kita harus tampil sebagai pemenang. Nah, untuk itu, kita harus mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Gitu ya. Iya. Terima kasih Romo Joy untuk inspirasi imannya, dan juga permenungan iman yang sudah disampaikan untuk kita semua, Romo, dari bacaan pertama. Iya. Ya, jadi semoga kita selalu diingatkan ya, Romo, ya, untuk setiap persoalan hidup itu kita hadapi saja gitu, ya, Romo, ya. Betul. Dan kita dengan pergumulan, perjuangan bersama Tuhan tentunya harus selalu mengandalkan iman juga, terus menantikan pertolongan dari Tuhan ya, Romo. Ya, maka salah satu caranya adalah kalau Yakub pernah berhadapan muka, kita juga bisa berhadapan muka dengan Tuhan, tapi dalam konteks yang berbeda. Misalnya ketika kita doa pribadi, ya tak? Kita boleh berkontemplasi, gitu ya, menghadirkan wajah Allah yang hadir dalam diri Yesus. Atau ketika kita beradorasi, ya, kita memandang Allah yang hadir dalam sakramen Maha Kudus yang ditatahkan di ruang adorasi. Itu. Yang penting kita memandang dengan khidmat dan kita berdoa dengan penuh iman, mohon kekuatan untuk siap bergulat dengan aneka persoalan hidup, dan semoga kita menjadi the winner is
sebutkan nama kita masing-masing. Kalau dalam konteks ini, the winner is Yakub yang akhirnya menjadi Israel. Kira-kira begitu. Iya. Baik Romo Joy, terima kasih Romo. Kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama ini. Nantinya di sesi kedua kita akan kembali masuk dalam dialog iman. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua, masih bersama Romo Aloysius Susilo Wijoyo PR atau Romo Joy, dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kami melanjutkan, kami hendak menyampaikan informasi bagi para sahabat yang ingin memberikan saran, masukan, maupun sharing iman dapat dikirimkan ke alamat email orkaj2021@gmail.com maupun ke nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Romo Joy, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita nih Romo. Oke. Setelah tadi di sesi pertama kan Romo sudah menjelaskan misteri yang ada di bacaan pertama ya Romo ya. Nah di sesi kedua ini kira-kira misteri apa Romo yang ada di bacaan Injil? Wah, ini menarik pertanyaannya tentang misteri gitu ya. Yang menarik adalah di dalam bacaan Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38, Yesus itu berhadapan dengan orang bisu yang kerasukan setan. Jadi kerasukan setan tapi tidak bisa bicara. Nah, ini kan biasanya ditanya, "Kamu siapa?" Nah, lalu setelah ditanya kelihatan dari kata-kata yang itu berarti ada namanya. Maka kita usirlah nama setannya itu gitu ya. Nah ini bisu jadi sulit gitu ya. Tapi Yesus luar biasa, setan diusir dan yang bisu itu jadi bisa bicara. Nah, jadi berbeda ini. Nah orang banyak belum pernah melihat itu, belum pernah terjadi ini di Israel gitu ya. Orang Farisi lebih parah lagi komennya. Dia mengusir setan dengan penghulu setan. Nah, itu kita ingatkan dalam perikop lain bagaimana mengusir setan dengan kekuatan setan. Kalau gitu kerajaan setan akan terpecah-pecah gitu ya. Itu karena orang Farisi, ahli Taurat, para imam itu kalau di dalam kitab suci itu kan selalu dikatakan berlawanan atau berhadapan dengan Yesus ya gitu ya. Di sini pun demikian. Tidak dijelaskan lagi kecuali penginjil akhirnya Yesus berkeliling kota dan desa, lalu mengajar, mewartakan kerajaan Allah, lalu juga melenyapkan penyakit dan sebagainya. Dan malah disebutkan betapa Yesus kalau berjumpa dengan orang banyak selalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sebab mereka melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala. Lalu muncullah kalimat yang sering kita dengar juga, apalagi kalau di minggu panggilan. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Gitu ya. Yang pertama, kalau tadi pertanyaannya tentang misteri, bicara tentang orang kerasukan setan. Setan itu misteri karena tidak kelihatan. Tidak terlihat. Gitu ya. Dan biasanya seluruh misteri termasuk kekuatan roh jahat, termasuk yang kita nggak bisa lihat dan kita secara ilmiah nggak bisa jelaskan. Itu semuanya takluk di bawah misteri yang paling agung, yakni Allah menjadi manusia yang hadir dalam diri Yesus. Maka usul saya, jika ada kejadian-kejadian kerasukan setan, atau dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, atau dipengaruhi oleh roh jahat, jangan mengusir sendirian, tapi usirlah dalam nama Yesus. Karena di dalam kitab suci kalau ada pertanyaan, apakah setan itu ada? Jawabannya ada. Buktinya apa? Yesus mengusir setan. Pertanyaan berikut, apakah setan bisa menang melawan Yesus? Tidak, sebab setan yang disebut penghulu setan pun diusir oleh Yesus. Setan yang jumlahnya rombongan yang disebut legion pun
dikalahkan oleh Yesus. Maka lagu sekolah minggu kan, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Jadi kalau mengusir setan harus dalam nama Yesus. Nanti kalau mengusir sendiri ya, tanpa dalam nama Yesus, jangan-jangan setannya akan teriak, sesama setan dilarang saling mendahului ya. Iya Romo. Ya. Jadi mengusir setan dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama ya Romo Yesus. ya. Nggak perlu ke orang pinter gitu Betul. Romo. Dan Yesus nggak pernah kalah oleh setan. Maka Amin. adanya setan itu hanya untuk dikalahkan oleh Yesus. Iya Romo. Maka kalau kita mengusir setan, yang misterius itu harus dalam misteri yang paling agung, yakni Tuhan Yesus. Iya Romo. Iya, terima kasih Romo untuk inspirasi imannya dari bacaan Injil. Jadi sangat menarik ya Romo ya, bahwa di bacaan Injil ini disebutkan selalu Yesus itu sangat mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan gitu ya Romo ya. Jadi melenyapkan sakit penyakit dan kelemahan kita, terus memberitakan Injil sekalipun ada tantangan seperti tadi itu dari orang-orang Farisi dituduh bahwa karyanya itu dengan kuasa setan ya Romo. Jadi gini, kalau kita berbuat kebaikan, itu kita harus sama seperti Yesus. Pakai hati yang tergerak oleh belas kasih. Jadi nggak cukup pakai pikiran, gitu ya. Kalau pakai pikiran, bahkan kadang begini ya, kita ini udah tergerak hati kita oleh belas kasihan, pikiran mengintervensi. Akhirnya kita nggak jadi untuk melakukan yang terbaik. Di mana yang terbaik itu pasti pakai korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, korban finansial. Kalau pikiran mengintervensi, aduh ngapain sih? Kata kuncinya orang yang tidak mau berkorban adalah tidak mau repot-repot, betul nggak? Iya. Nah, itu karena pikiran mengintervensi. Jadi tidak ada Yesus tergeraklah pikirannya, nggak ada. Yang ada adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi pakai hati. Dan kalau ngomong tentang hati itu pasti kita ngomong cinta. Nah, semoga seluruh gerak pelayanan kita, entah itu di keluarga, di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada, itu harus pakai hati yang tergerak oleh belas kasih. Berarti pakai cinta kasih. Pasti nanti akan indah. Sebab apa yang kita lakukan keluar dengan cinta, itu akan indah. Amin, gitu. Romo. Kita tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak pamrih, dan mengasihi dengan total ya Romo ya. Dan godaan misalnya kayak orang Farisi yang bilang, oh dia mau ngusir setan dengan kuasa setan. Nanti juga ada tuh, kita udah berbuat baik, yang digerakkan oleh belas kasih, kok ada aja orang yang curiga, ada aja orang yang mencela kita. Jangan kecil hati, apalagi sampai mundur tanpa berita. Jangan berhenti. Orang baik, berbuat baik, selalu aja ada orang yang nggak suka. Itu ada. Iya, Romo. Saya tuh kadang-kadang kalau lihat presiden kita ya, Republik Indonesia ini Bapak Joko Widodo, kayaknya udah berusaha sekuat tenaga untuk memajukan Indonesia. Ya kurang-kurang selalu ada, namanya manusia nggak sempurna. Tapi yang ngomongin dia dengan hoax, dengan ujaran kebencian, sampai ingin, itu kan selalu ada tantangan itu. Kita lihat skup negara, nggak usah jauh-jauh, skup kita aja deh. Di lingkungan aja kan pasti ada orang yang ngomongnya nggak enak, kita udah sebaik apapun sebaik juga pasti apapun ada juga. haters ya Romo ya, ada yang nggak setuju. Betul. Gitu ya, Romo. Nah pada saat seperti itulah kita juga seperti Yakub, bergulat aja, terus jadi pemenang aja gitu. Tapi jangan sendirian, undang Tuhan untuk memberi kekuatan pada kita, sehingga kita tetap dalam keadaan dapat tantangan kayak gitu, diomongin orang, dicurigai orang, walaupun sebenarnya kita berbuat kebaikan, tetap tenang pikiran, tetap damai hati, tetap kuat iman, dan tetap lakukan yang terbaik dan tidak berhenti untuk melayani. Amin. Nah, ya, mengagumkan ya Romo ya, kisah kasih Yesus yang dicontohkan dalam bacaan Injil. Betul, Kemudian Romo di bacaan Injil ini kan juga ada disebutkan yang seperti Romo bilang di Minggu Panggilan itu Romo, tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Itu apakah memang itu ada pesan bahwa siapapun kita itu dipanggil Romo? Betul.
Orang Kristen, kalau kita nyebut orang Katolik atau pengikut Yesus, itu tidak pernah terlepas dipanggil dan diutus. Ketika kita dibaptis lalu mau menjadi pengikut Yesus, kita sedang dipanggil. Tapi ketika kita merayakan Ekaristi lalu dapat berkat penutup, imam berkata, marilah pergi, kita diutus. Kalau sekarang Ekaristi sudah selesai, pergilah membawa damai Tuhan. Itu berarti kita nggak pernah terlepas dari tugas perutusan. Dimanapun kita berada, kita harus membawa shalom, damai sejahtera kepada orang-orang yang kita jumpai. Nah, untuk panggilan umum itu menjadi orang yang hidup berkeluarga. Untuk panggilan khusus menjadi imam, biarawan, atau biarawati. Nah, kadang-kadang ini suka dipakai untuk minggu panggilan, tuayan banyak bekerja sedikit. Konteksnya adalah untuk panggilan khusus. Menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Gereja kita ini kan, kalau ada 100% gitu, mungkin 95% awam, panggilan umum. 5%-nya panggilan khusus, klerus, imam, biarawan, biarawati. Nah, inilah yang pekerjaannya ini kurang. Maka setiap kali minggu panggilan, perikop ini dibacakan dan kita berdoa semoga ada panggilan untuk orang-orang muda di paroki kita gitu. Tapi kadang-kadang ibu-ibu juga berdoanya bukan Gio ya, ibu-ibu yang lain gitu ya. Tuhan, semoga banyak panggilan, yang terbaik lah yang dipersembahkan. Tapi tolong jangan anak saya. Nah, itu. Jadi anaknya pun tidak mau dipersembahkan, maunya anak tetangga gitu. Nah, semoga kita juga rela kalau Tuhan mau panggil dan mau utus. Iya, Romo. Jadi untuk kita yang perutusan secara umum itu Tuhan Yesus juga menghendaki kita menjadi pekerja-pekerja ya, Romo ya, dimanapun kita berada. Mungkin dengan pelayanan kita baik di kegiatan gereja maupun luar gereja ya, Romo ya. Hari gini yang namanya melayani bisa internal di lingkungan gereja, eksternal di lingkungan masyarakat pada umumnya. Iya, Romo. Kalau bahasa kerennya jadi garam dan terang dunia. Iya. Pokoknya selalu minta penyertaan Tuhan ya, Romo ya, dalam setiap karya kita. Ini ngomong-ngomong panggilan khusus, hari ini kita memperingati Santo Benedictus Abbas. Iya, Romo. Diceritakan bahwa Santo Benedictus itu sejak umur 14 tahun. Nah, coba bayangkan. Masih dini ya. Sudah tumbuh panggilannya ya, Sudah Romo, tumbuh panggilannya untuk menjadi pendoa atau menjadi pertapa. Dan akhirnya memang dia bukan hanya pendoa dan pertapa yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa karena dia kudus. Karena kekudusannya, Santo Benedictus dikenal punya kekuatan yang misteri. Kembali ke misteri lagi. Ingat, Romo, di awal Romo tadi sebutkan ya, bahwa antara bacaan pertama, bacaan Injil, dan juga peringatan wajib Santo Benedictus ini ada kaitannya ya, Romo. Betul. Kalau dari yang peringatan Santo Benedictus ini apa, Romo, misterinya? Diceritakan dalam kisah Santo Benedictus itu, dia bukan hanya pendoa dan pertapa, tapi dia bisa mengalahkan kekuatan roh jahat yang dalam tanda petik pasti misteri. Konon diceritakan dalam sebuah kisah, Santo Benedictus ingin diracun. Dan racunnya itu ditaruh di minuman. Dan akhirnya tempat minuman yang harusnya Santo Benedictus minum racun itu dan mati, tempatnya sendiri pecah. Dan Santo Benedictus berkata, "Hai setan, minumlah sendiri racunmu." Wah, luar biasa. Nah, ini kan luar biasa bahwa orang kudus yang mau diutus atas nama cinta, kasih, dan dia dekat dengan Tuhan. Seperti Yakub dekat bertemu muka dengan muka. Seperti Santo Benedictus ya, hidupnya adalah doa dan doa dan doa. Maka tadi saya katakan kita pun juga bisa doa dan beradorasi, berjumpa dengan Tuhan. Tapi ini problemnya, kita ini nggak setia. Nggak kayak para pertapa. Sekali-sekali dia coba. Susah, Romo, untuk konsisten gitu ya, Romo. Betul. Ya? Kita nih doa sekali-sekali. Atau doa kalau ingat gitu ya. Sekarang, boleh loh sekali-sekali kita pergi ke pertapaan. Misalnya di Temanggung atau Rawasenang tuh ada pertapaan Romo atau pertapa Okso gitu ya. Itu berdoanya tuh 7 kali, 8 kali dengan Ekaristi.
Oh, Ya. seharian itu ya, Romo, Saudara-saudari ya? kita Muslim kan cuma 5 waktu. kali atau 5 waktu. Ini ternyata lebih. Saya suatu hari pernah nginep di sana dan ngikutin acara di sana. Wow, luar biasa. Tapi bukan soal banyaknya kita berdoa, tapi intensitas kesetiaan dan sungguh-sungguh dengan penuh iman. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan kekuatan rohani yang luar biasa. Kalau seperti sebuah lagu pop rohani itu, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu. Itu kan, waduh, Iya, indah ya, banget Romo, gitu. ya. Memandang wajahnya, pengen dipeluk, ya Iya, sampai Romo. akhirnya kasih Yesus menjadi hidupku penuh kasih kepada orang lain. Kira-kira Iya, begitu. Romo. Iya, Romo, memang sangat indah ya, Romo, ya, kalau Iya. kita punya relasi yang pribadi dan Betul. sangat akrab dengan Tuhan Yesus ya, Iya. Romo, ya. Terima kasih, Romo. Kita sudah banyak mendapatkan inspirasi iman, renungan dari Romo, dan juga persembahan lagu dari Romo. Semoga semua yang sudah kita dengarkan sungguh menjadi berkat bagi sahabat Oase Rohani Katolik semuanya. Amin. Baiklah, Romo, tanpa terasa waktu sudah berlalu, kita sudah di akhir acara, kita berdua harus pamit undur diri, Romo. Iya. Marilah, Romo, kita boleh dibantu tutup Oase Rohani Katolik kita hari ini dengan doa dan berkat dari Romo. Silakan, Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kau perkenalkan kami dengan tokoh Yakub yang suci, yang mau bergumul dan akhirnya menang. Kau perkenalkan kami dengan sosok Santo Benediktus yang kudus dan akhirnya menjadi santo yang mampu mengalahkan kekuatan roh jahat. Mampukan kami untuk meneladan putramu Yesus yang tergerak hati oleh belas kasihan untuk melayani orang-orang yang kau pertemukan dalam kehidupan ini. Semoga banyak yang terpanggil, banyak yang mau melayani dengan penuh kasih, dan mampukan kami untuk terus-menerus dekat dengan putramu, hidup meneladan putramu, dan akhirnya kami boleh menjadi alat dari putramu Yesus demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, terima kasih Romo untuk doa dan berkat penutupnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih sudah setia bersama kami dalam acara kita hari ini. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Semoga kita selalu bersyukur dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin.